Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang berbahagia ini kita masih bisa menimbang, mengkaji dan juga melatih diri kita supaya kita terbiasa dengan punya sifat dan menghilangkan sifat kebosanan. Karena saat ini salah satu PR terbesar di banyak negara adalah tergerusnya sifat kebosanan. Di Korea saat ini mulai berkembang. Di satu sisi orang yang belajar yang sama dengan antum di tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA itu belajarnya luar biasa, hampir 12 jam 12 jam. Jadi jam 7 sudah di sekolah sampai jam 1 istirahat makan siang, terus belajar lagi sampai sore, pulang jam 5 sore. Setelah itu ternyata jam 7 harus belajar lagi masuk kelas, dan itu di absen. Walaupun nanti belajarnya terserah di kelas mau belajaran apa saja, tapi jam 7 sampai jam 9 malam masih belajar lagi. Dan terkadang karena tuntutan harus nilainya hebat, kadang belajar sampai malam lagi, sampai jam 11 malam. Akhirnya ketika sudah mulai kuliah, ketika sudah mulai dunia kerja, mulai muncul bosan. Dan di sini alhamdulillah antum belajar melatih itu, melatih supaya tidak bosan, mengulang-ulang sesuatu yang sama, supaya muncul di dalam diri antum itu tidak sifat bosan itu bisa pergi dari. Karena mengelola itu ternyata tidak gampang. Seorang anak di Cina, dia diminta bapaknya belajar terus dari SD, SMP, SMA, terus kuliah, sampai selesai kuliah lanjut lagi S2, dan nilainya harus tinggi terus tanpa tahu makna dan tujuan dari belajarnya. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah usia 25 tahun dan hampir menjelang 28 tahun, dia mogok. Tidak mau belajar, tidak mau ini. Kalau ditanya ingin apa? Ingin rebahan. Ya, ingin santai. Karena apa? Lupa dan tidak tahu bagaimana memaknai hidupnya. Lupa dan tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dan kita akan mengkaji sedikit dalam Al-Quran surat Al-Alaq yang kita hafal. Ayat yang pertama yang turun kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, apa bunyinya? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra, kalau di luaran sana banyak tafsirannya macam-macam, tapi ketahuilah makna Iqra yang pertama adalah bacalah. Apa yang dimaksud dengan bacalah? Yaitu baca yang ada di hadapan antum semua saat ini adalah Quran. Tidak lain, tidak bukan, tidak lebih, tidak kurang. Nah itu hanya Quran. Ketika antum sudah mulai menjadwalkan diri dan terbiasa di pondok untuk menjadwalkan baca Al-Quran, maka sebenarnya antum sudah mengamalkan ayat pertama itu. Mengamalkan ayatnya yang saat ini sudah sangat susah, hanya untuk sekedar membaca. Teman ana seorang dosen di Kalimantan, dia cerita mahasiswa saat ini jangan dilihat kayaknya keren, kayaknya sudah gagah, sudah keren,
Ini teman anak cerita, teman Ustaz, dia bilang mahasiswa sekarang untuk baca satu buku aja dalam 100 meter susahnya minta ampun. Itu baru satu buku. Nah, keberadaan antum di sini dengan belajar membaca Iqra dan baca lagi, baca terus, tujuannya itu supaya antum sudah bisa mengelola diri dan tidak bosan dengan apa yang ada di hadapan antum. Nanti setelah membaca, setelah belajar antum di SMP, kalau bisa sudah menyelesaikan, lanjut ke SMA, maka sudah begitu Quran sudah ada dalam diri antum, maka proses selanjutnya adalah bagaimana antum membaca tafsir. Alhamdulillah ada 2 tafsir setidaknya yang bisa dianjurkan. Yang pertama yang antum pelajari saat ini misalnya tafsir Jalalain. Ya. Itu dalam ilmu Quran dinamakan tafsir lafdiyah. Tafsir yang berasal dari makna-makna lafaz apa yang ada dalam Al-Quran. Ada yang kedua yang Ustaz pegang saat ini yaitu tafsir As-Sa'di. 2 tafsir ini yang disarankan dan dianjurkan oleh beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad Hasan Didu, ulama dari Maghrib, ulama dunia, yang menganjurkan untuk membaca secara bertahap 2 tafsir ini, baik itu tafsir Jalalain yang pertama, atau ulama yang lain juga menyebutkan diantaranya tafsir As-Sa'di. Ya. Jadi Iqra ini betul-betul harus antum ini kan, ya. Antum kuatkan, antum jadikan kebiasaan dalam proses antum menambah kemampuan, menambah kekayaan diri antum, yaitu hanya satu dengan Iqra ini, dengan baca Quran. Setelah terbiasa dengan baca Quran, maka akan sangat mudah untuk belajar dan mempelajari banyak ilmu yang ada di hadapan Anda. Ya. Ini mungkin PR saat ini. Ya. Silahkan istiqomah dan biasakan, kuatkan, ikhlaskan, taat kepada musyrik dan guru-guru antum untuk bisa Iqra dan mengamalkannya insyaallah. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.